Para saudara, selamat Paskah. Pernah nggak kita merasa hidup ini seperti stuck? Masalah datang bertubi-tubi. Dunia penuh berita perang dan krisis. Hati capek, iman terasa kering. Rasanya seperti hidup di dalam kubur. Gelap, sempit, tanpa harapan. Tapi hari ini kita dengar kabar mengejutkan. Kubur itu kosong. Artinya sederhana tapi kuat. Tuhan tidak pernah tinggal di tempat kematian. Pertanyaannya, kita masih mau tinggal di kubur hidup kita atau berani bangkit? Dalam kitab Keluaran, saat buntu, Tuhan buka jalan. Bangsa Israel panik. Depan laut, belakang tentara. Secara logika, selesai. Tapi Tuhan berkata, maju. Dan laut terbelah. Artinya, Tuhan tidak selalu mengubah situasi seketika, tapi memberi jalan di tengah situasi sulit. Hari ini, dunia juga seperti itu. Perang di Timur Tengah, ekonomi tidak stabil, tapi pesan Paskah, jalan itu masih ada. Dalam surat kepada umat di Roma, Paulus mengingatkan identitas baru kita. Kita sudah dibaptis, mati terhadap dosa, bangkit bersama Kristus. Artinya, kita bukan lagi manusia lama yang egois dan takut, tapi manusia baru yang membawa harapan. Dalam Injil Matius, para perempuan diingatkan, jangan diam. Perempuan-perempuan itu datang dengan sedih, tapi pulang dengan sukacita. Malaikat berkata, pergi dan beritahukan. Artinya, iman tidak boleh berhenti di hati. Harus bergerak jadi aksi. Para saudara yang terkasih, Sabtu Paskah memberi kita 3 kekuatan. Yang pertama, Allah selalu bekerja, bahkan saat kita merasa buntu. Tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi Tuhan. Yang kedua, kebangkitan adalah perubahan hidup, bukan sekedar perayaan liturgi, tetapi perubahan cara hidup. Dan yang ketiga, iman sejati selalu menggerakkan. Kalau kita sungguh percaya, kita tidak akan diam. Para saudara yang terkasih, apa implementasinya dalam membangun gereja sinodal? Gereja yang bangkit adalah gereja yang berjalan bersama, solid dan solider, bukan jalan sendiri-sendiri. Dalam keluarga, mulai dari hal sederhana, mau mendengar, saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Karena keluarga adalah gereja kecil. Dalam KBG, jangan hanya kumpul doa lalu selesai. Perlu tanya siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan. Dari kumpul jadi komunitas yang hidup. Dalam OMK, anak muda jangan cuma aktif di medsos, tapi juga aktif dalam pelayanan. Dunia butuh energi positif, bukan hanya komentar negatif. Dalam sekami, anak-anak belajar sejak dini. Iman itu bukan hanya doa, tapi juga berbagi,
dan peduli. Para saudara yang terkasih, apa relevansinya bagi dunia yang sedang krisis? Kita sebagai warga gereja, gereja yang hidup, harus menjadi jawaban. Di tengah perang dan krisis global, banyak orang kehilangan harapan. Disinilah peran kita. Kalau dunia penuh kebencian, kita hadirkan kasih. Kalau dunia terpecah, kita bangun persatuan. Kalau dunia dingin, kita jadi kehangatan. Gereja sinodal bukan teori, tapi cara hidup sehari-hari. Para saudara yang terkasih, kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Sekarang, jangan kita kembali ke kubur lama. Egoisme, acuh tak acuh, jalan sendiri. Mari kita bangkit, hidup baru, berjalan bersama, menjadi gereja yang solid dan solider. Karena dunia tidak hanya butuh cerita kebangkitan. Dunia butuh melihat kebangkitan itu nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan memberkati.